Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, di mana kita akan membahas materi mengenai uji signifikansi data penelitian. Nah, di sini saya akan mengerjakan sebuah soal, di mana soal tersebut untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah probabilistik dan statistika. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, di video kali ini saya mempunyai sebuah studi kasus, yaitu skripsi yang saya ambil dari internet dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Korporatif Tipe COOP terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan sosial siswa. Nah, di sini pada halaman 154. Nah, di sini terdapat tabel data nilai pretest dan posttest. Nah, di sini data berjumlah 31, yang mana data tersebut akan kita proses pada Microsoft Excel. Nah, di sini untuk data pretest dan posttestnya kita ambil pada kelas eksperimen. Baik, langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel-nya. Nah, sekarang saya sudah masuk pada Microsoft Excel. Di sini kita akan mulai memproses pada uji Kolmogorov Smirnov test. Nah, kita lihat di sini saya sudah menyalin data dari uji penelitian tadi sebanyak 31 data. Nah, untuk memprosesnya yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data pretest ini dari nilai yang terbesar sampai yang terkecil dengan cara kita blok seluruh nilai pretest ini. Kemudian kita pilih menu data. Kemudian kita klik A to Z. Kemudian kita pilih continue with the current selection. Kemudian kita klik sort. Nah, data sudah berurutan. Jika sudah berurutan, selanjutnya kita masuk ke rata-rata. Nah, untuk rata-rata ini kita gunakan rumus sama dengan average, kemudian buka kurung atau tab. Setelah itu kita blok data pretest ini dari atas sampai bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, selanjutnya standar deviasi. Untuk standar deviasi rumusnya sama dengan stdef buka kurung atau tab. Kita blok seluruh data dari pretest ini. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke F kumulatif. F kumulatif ini kita urutkan dari 1, kemudian angka 2. Nah, di sini kita blok. Kemudian kita sorot datanya ke bawah. Nah, kita lihat di sini datanya sudah berurutan dari nilai 1 sampai dengan 31 sesuai dengan banyaknya data. Selanjutnya kita akan proses pada FS. FS adalah peluang pada data pertama terhadap data terakhir, yaitu 31. Nah, rumusnya sama dengan kita pilih sel pada Fkum pertama, kemudian kita bagi dengan sel Fkum yang terakhir, 31. Nah, karena berada pada sel yang sama, kita kasih simbol dolar untuk mengikatnya. Nah, kemudian kita enter. Kita kopikan datanya ke bawah. Nah, selanjutnya untuk ZI itu rumusnya sama dengan, nah, kita pilih sel data pada pretest X yang pertama. Maaf, kita buka kurung terlebih dahulu. Kemudian kita pilih pretest data X pada sel yang pertama, kemudian kita kurang dengan rata-rata.
Nah, karena ini berada pada sel yang sama, kita ikat dengan simbol dolar. Kita ikat dengan simbol dolar. Kemudian tutup kurung. Dibagi dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini kita ikat juga dengan simbol dolar. Setelah itu kita tekan enter. Kemudian kita kopikan data ke bawah. Nah, sudah. Selanjutnya FTZI dengan rumus sama dengan norm this kemudian kita pilih tab, kemudian kita pilih sel pada data ZI yang pertama, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kita kopikan data ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke selisih Fs dikurang Ft dengan rumus sama dengan ABS Fs dikurang dengan Ft. Kurung enter. Kita kopikan data ke bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dehitung. Untuk dehitung, kita menggunakan rumus sama dengan max tab. Kita pilih blok, kemudian tutup kurung, enter. Sekarang kita lanjut pada ktabel. Nah, di sini kita lihat data kita berjumlah 31, maka kita bebaskan satu data. Nah, berarti di sini kita lihat pada data yang ke-30. Kita lihat pada tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Data kita tadi berjumlah 31. Berarti kita bebaskan satu angka. Nah, di sini kita ambil pada kolom alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini kita ambil, kemudian kita salin 0,242. Kita salin 0,242. Nah, pada bagian kanan ini kita lihat ada hipotesis di mana H0 data berdistribusi normal, kemudian H1 data tidak berdistribusi normal. Nah, pada kesimpulan ini kita salin hasil nilai dihitungnya. Kita lihat di sini dihitungnya. Kita kopikan. Kemudian ktabelnya 0,242. Kita enter. Nah, dapat kita lihat di sini dihitungnya, nilai dihitungnya itu lebih kecil daripada nilai ktabelnya. Nah, daerah keputusannya data berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan di sini maka H0 diterima, H1 ditolak. Nah, ini merupakan cara pada Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan proses pada SPSS. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita lihat pada bagian bawah, kita klik variable view, kemudian kita isi pada name ini namanya pretest.
kemudian kita enter. Nah, tipenya numerik. Nah, pada bagian width ini numerik. Nah, pada bagian titik 3 ini kita klik, kita rubah width-nya menjadi 2, kemudian decimal place-nya 0. Dan kita klik OK. Nah, untuk labelnya ini kita samakan saja dengan name, pretest. Kemudian value-nya none, missing-nya juga none, kolomnya 8, align-nya right, kemudian measure-nya kita rubah scale. Nah, selanjutnya yang kedua kita bikin post test, namanya post test. Dan kita enter. Pada bagian tipe ini kita klik, kemudian kita rubah width-nya 2, kemudian decimal place-nya 0. Dan kita klik OK. Untuk labelnya kita samakan dengan name, post test. Kemudian value-nya none, missing-nya none, kolomnya 8, dan align-nya right, measure-nya kita rubah lagi ke scale. Nah, jika sudah kita buat seperti ini, kita pilih lagi pada bagian data view. Nah, kita lihat di sini, dia secara otomatis terbuat tabel pretest dan post test. Nah, kita ambil data pada bagian pretest X ini, kemudian kita kopikan ke SPSS pada data pretest. Nah, langkah selanjutnya kita pilih menu analyze, kemudian non parametric test, legacy dialogs, kemudian one sample KS. Nah, di sini pada bagian test variable list ini kita isi, kita pindahkan pretest ini. Nah, karena kita akan proses nilai pretest terlebih dahulu. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini, kemudian kita bandingkan pada data Microsoft Excel kita. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini nilai negatifnya min 121 sama 121, kemudian min-nya 64,13, kemudian standar deviasinya 9,091. Kita lihat, nah sama. Nah, inilah cara mencari pada Microsoft Excel, kemudian SPSS. Nah, langkah selanjutnya kita akan proses pada data post test. Agar lebih cepat, kita langsung kopikan saja data post test ini. Kita kopikan ke SPSS. Kemudian kita pilih menu analyze, non parametric test, legacy dialog. Kita pilih one sample KS. Nah, di sini kita keluarkan terlebih dahulu data pretestnya. Kemudian data post testnya kita masuk ke test variable list. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita lihat hasilnya. Di sini nilai positifnya yaitu 142. Selanjutnya kita akan masuk ke proses uji signifikasi data penelitian. Nah, kita lihat di sini untuk nilai pretest X dan post test-nya ini sudah saya salin berdasarkan dari nilai penelitian yang saya ambil dari internet tadi. Nah, kita masuk pada rumus D, yaitu sama dengan Y dikurang X. Kita pilih Y dikurang X, kemudian kita klik enter. Kita sorot, copy datanya ke bawah. Selanjutnya untuk rata-rata MD, rumusnya sama dengan average, dan buka kurung, kita sorot datanya, kemudian tutup kurung,
enter. Selanjutnya kita masuk pada XT dengan rumus D dikurang MD sama dengan D kemudian dikurang dengan MD. Nah, di sini karena MD-nya berada di sel yang sama, kita kunci, kita ikat dengan simbol dolar. Dan kita enter, kita sorot datanya ke bawah. Selanjutnya untuk jumlah kita gunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok datanya sampai ke bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, selanjutnya ini kita kopikan, kita sorotkan saja ke kanan karena rumusnya sama. Nah, selanjutnya XB kuadrat sama dengan kita pilih sel dari XD kemudian kita kuadratkan pangkat 2, kemudian kita enter, kita sorot datanya ke bawah. Nah, di sini kita lihat datanya juga ikut berubah secara otomatis. Nah, sekarang kita lanjut pada T hitung. Nah, untuk T hitung ini sama dengan MD, kita pilih MD, kemudian dibagi dengan akar. Pada Microsoft Excel, akar itu adalah SQRT, dan kita tab, kemudian sigma X kuadrat D. Nah, yang ini, kemudian pilih sigma X kuadrat D, kemudian dibagi dengan N. N adalah jumlah data. Sini jumlah data kita berjumlah 31, kemudian dikali N dikurang 1. N sama dengan 31 dikurang dengan 1 kurung. Di sini kita buka kurung dan enter. Nah, setelah kita dapat T hitung, kita lanjut dengan T tabel. Nah, pada tabel ini kita ambil untuk T tabelnya. Nah, di sini kita lihat jumlah data kita adalah 31. Kemudian kita bebaskan 1, berarti kita ambil pada bagian 30 ini, yaitu 2,04227. Nah, kita kopikan. Nah, kita kopikan di T tabel 2,04227. Nah, kita lihat pada bagian atas untuk hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, kita lihat di sini T hitungnya 12,05 sekian-sekian dan T tabelnya 2,04227. Di mana di sini T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabelnya. Nah, di sini untuk kriterianya kita lihat terima H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, dapatlah kita simpulkan tolak H0 dan terima H1. Kita tandakan. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai signifikansi ini dengan cara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Dengan cara kita klik pada menu data, kemudian kita klik data analisis, kemudian kita pilih
t-test to sample for kita pilih t-test pirate to sample for main. Nah, kita klik dan oke. Nah, di sini untuk variabel satunya kita blok pada nilai X. Kemudian untuk variabel keduanya kita pilih nilai post-test atau nilai Y. Kita blok semua nilainya. Nah, kemudian untuk output optionnya kita pilih new worksheet play. Kemudian kita nak kasih nama itu signifikansi. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita kopikan. Kita pastikan pada uji signifikansi. Yang kita sandingkan di sini. Nah, kita lihat di sini untuk nilai T hitungnya itu sama dengan T statnya, yaitu 12,05 sekian. Kita lihat di sini sama. Kemudian untuk nilai T tabelnya kita lihat pada T critical to tile itu 2,04227. Nah, sama dengan T tabel yaitu 2,04227. Kita kasih tanda. Dapat kita lihat di sini. Kemudian kita simpulkan bahwa mencari secara manual maupun secara otomatis itu hasilnya tetap sama. Kemudian selanjutnya kita akan mencari data signifikansi ini dengan menggunakan SPSS. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam SPSS-nya. Nah, di sini pertama kita klik menu Analyze, kemudian Compress Min, kemudian kita pilih Pirate Sample t-test. Nah, di sini untuk variabel satunya kita masukkan pretest dan variabel duanya post-test. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita akan mengambil pada bagian Pirate Sample Test. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, kita salin pada Microsoft Word. Kita lihat di sini untuk nilai signifikasinya yaitu 000 dan nilai T-nya min 12,055. Nah, dari sini dapatlah kita simpulkan bahwa hasil pembandingan pasangan nilai pretest dan posttest mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05. Maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara data pretest dan posttest. Tolak H0, terima H1. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.